Benarkah tangan keluar dari makam Nabi Muhammad SAW? Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad. Ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'i. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Baik, saya tertarik untuk membahas sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan tadi, bahwa sebuah tangan keluar dari makam Nabi Muhammad SAW dan dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Benarkah ada kisah semacam ini? Apa bisa kita kategorikan sebagai sebuah khurafat sebagaimana banyak dituduhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengomentari video terbaru dari Ustadz Ajir Ubaidillah yang membahas terkait Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur. Jadi kisah Imam Rifai yang mencium tangan Nabi Muhammad ini terjadi di tahun 555 Hijriah katanya. Nah, kejadian ini disaksikan oleh 90.000 orang dalam satu riwayat, dan dalam riwayat lain ini disaksikan oleh 12.000 orang. Nah, pembahasan terkait Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur ini populer di medsos karena diangkat oleh salah satu Habib yang bernama Habib Jindan. Nah, munculnya video ceramah Habib Jindan ini menjadikan pro dan kontra di antara netizen. Netizen yang pro tentu akan mencari sumber referensi agar bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan tersebut. Tetapi yang kontra tentu akan menganggap bahwa kisah semacam itu adalah kisah yang khurafat. Walaupun tidak menutup kemungkinan kisah semacam itu bisa saja terjadi jika Allah menghendaki. Tetapi perlu digarisbawahi, kisah tersebut bisa disebut sebagai kisah yang benar-benar terjadi ketika kisah itu diriwayatkan dari orang yang menyaksikan secara langsung, kemudian turun-temurun, ini benar-benar sanadnya mutasil. Karena kisah semacam itu tak ubahnya hadis, sehingga harus jelas periwayatannya. Nah, ketika kisah tersebut ini periwayatannya tidak jelas, maka akan menjadikan orang-orang yang kritis menganggap bahwa kisah itu adalah kisah bohong-bohongan. Dan saya adalah termasuk orang yang tidak percaya dengan kisah tersebut. Dan Ustadz Ajir Ubaidillah dalam video terbarunya ini membela atau membenarkan kisah tersebut dengan argumen yang cukup bagus. Beliau, Ustadz Ajir Ubaidillah, ini berargumen dengan dasar yang kuat, yaitu berpatokan pada ulama masyhur, yaitu Imam As-Suyuti, seorang ulama ahli tasawuf yang karyanya sudah melebihi dari 600 karya. Sehingga Ustadz Ajir Ubaidillah ini percaya apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam dua kitabnya. Namun, perlu digarisbawahi mengenai keterlibatan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam meriwayatkan kisah tersebut. Jawabannya adalah benar dalam arti beliau mencantumkannya dalam karya beliau. Namun ada beberapa catatan penting yang perlu diketahui agar tidak salah memahami posisi beliau. Maka akan saya rinci terkait masalah ini. Yang pertama adalah kisah yang memuat kisah
Imam Rifai mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur. Nah, Imam As-Suyuti disebut-sebut menyebutkan kisah ini dalam kitabnya yang berjudul Tanwirul Halak fi Imkani Ru'yatin Nabi wal Malak, atau pencerahan kegelapan mengenai kemungkinan melihat Nabi dan malaikat. Dan kitabnya sudah saya lihat, itu memang benar. Di sana tercatat Imam Jalaluddin ini mengatakan atau menulis kisah tersebut. Dalam kitab ini, Imam As-Suyuti memang membahas tentang fenomena yaqadhah atau bertemu Nabi secara sadar atau terjaga setelah beliau wafat. Beliau mengumpulkan berbagai riwayat karomah para wali termasuk kisah Syekh Ahmad Ar-Rifai ini sebagai argumen bahwa bertemu atau berinteraksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik atau sadar adalah hal yang mungkin terjadi bagi kekasih Allah. Jadi Imam As-Suyuti memuat kisah terkait Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah dan berjabat tangan kepada tangan Rasulullah ya yang keluar dari dalam kubur. Ini dimuat dalam dua kitab Imam Suyuti. Tetapi Imam Suyuti memuat kisah ini dalam rangka membahas masalah bertemu Rasulullah secara yaqadhah atau membahas keramat-keramat wali. Artinya Imam Suyuti ini berargumen bahwa bertemu secara yaqadhah atau secara nyata dengan Rasulullah walaupun Rasulullah sudah wafat itu mungkin saja bagi seorang wali. Nah, mungkin saja ini kan kalaupun toh mungkin terjadi kan jarang sekali ya. Jarang sekali itu jika Allah menghendaki. Dan Imam As-Suyuti berargumen bahwa berjumpa dengan Rasulullah secara nyata itu mungkin terjadi sehingga dimuatlah kisah mengenai Imam Rifai yang membacakan syair di depan makam Rasulullah, syair kerinduan itu, syair kerinduan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tangannya keluar dari dalam kubur dan berjabat tangan kepada Imam Rifai dan Imam Rifai mencium tangan Rasulullah. Itulah dalam rangka argumen Imam Suyuti membahas masalah mungkin saja seorang wali Allah itu berjumpa Rasulullah dalam kondisi nyata walau Rasulullah sudah wafat. Letak yang tertulis di kitab Imam Suyuti yang berjudul Tanwirul Halak fi Imkani Ru'yatin Nabi wal Malak ini ada di halaman 51. Saya baca teksnya. Wa fi badil majami'i hajja Sayyidi Ahmad bin Rifai falamma waqafa tujahal hujurati syarifati ansyada fi halatil bu'ti ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardo anni fahyana ibati wa hadhihi naubatul usbahi qad hadarat famtud yaminaka kai tahdur biha syafati farajat ilaihi liyatu syarifatu faqabbalaha wa fi mu'jamis syaihi burhanuddin al-biqai qala haddatsanil imamu Abul Fadl ibnu Abil Fadlin Nuwairiyu an-Nasaida Nuruddin al-Anjiya walida syarifi afifiddin lama warda ila raudhatis syarifati wa qala assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu sami'a man kana bihadratihi qailan min dahiril qabri asyarifi yaqulu wa alaikassalamu ya waladi. Dan dalam sebagian kumpulan catatan disebutkan Tuanku Ahmad bin Ar-Rifai melaksanakan ibadah haji. Ini terjemahannya. Maka ketika beliau berdiri di depan kamar atau di depan bilik makam Rasulullah, beliau melantunkan syair. Dalam kondisi jauh, ruhkulah yang biasa kukirimkan untuk mencium bumi sebagai wakil dariku. Dan ini adalah giliran jasadku atau fisikku telah hadir, maka julurkanlah tangan kananmu agar bibirku bisa meraih keberkahannya. Nah, setelah Imam Ar-Rifai membacakan syair tersebut, tangan Rasulullah keluar dari dalam kubur. Kemudian Imam Ar-Rifai menciumnya.
Dan di dalam kitab Mu'jam karya Syekh Burhanuddin Al-Biqai disebutkan, Imam Abdul Fadl bin Abdul Fadl An-Nuwairi menceritakan kepadaku bahwa As-Sayyid Nuruddin Al-Anji, ayah dari Asy-Syarif Afifuddin, ketika sampai di Raudhah yang mulia dan mengucapkan, Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang-orang yang hadir di sisinya mendengar suara dari dalam kubur yang mulia berkata, Waalaikumsalam wahai anakku. Jadi ini adalah teks yang ditulis dalam kitab Imam As-Suyuti terkait kisah Imam Rifai yang rindu kepada Rasulullah sehingga membacakan syair di depan makam Rasulullah dan muncullah tangan Rasulullah sehingga Imam Rifai berjabat tangan dan mencium tangan Rasulullah. Kemudian ini masalah apakah Imam Suyuti ini adalah saksi mata atas kejadian itu. Penting untuk dicatat bahwa Imam As-Suyuti bukanlah saksi mata. Jadi peristiwa Syekh Rifai tersebut terjadi pada tahun 555 Hijriah, ini katanya. Nah, Imam As-Suyuti ini lahir pada tahun 849 Hijriah. Maka antara Imam Suyuti dan kejadian Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah ini selisih 300 tahun. Jadi beliau hanya berperan sebagai penghimpun riwayat dari kitab-kitab atau lisan para ulama sebelumnya, bukan orang yang melihat langsung kejadian tersebut. Itu ya. Jadi Imam As-Suyuti yang dijadikan patokan oleh Ustadz Adjir Ubaidillah untuk membenarkan dongeng yang disampaikan oleh Habib Jindan, dan cerita itu termuat di kitab Imam Suyuti. Ini antara Imam Suyuti dan kejadian Imam Rifai itu selisihnya 300 tahun. Seharusnya untuk Ustadz Adjir Ubaidillah kalau mau membenarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz atau Habib Jindan terkait keramat dari Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah dan tangan Rasulullah itu keluar dari dalam kubur, itu seharusnya Ustadz Adjir Ubaidillah itu cari kitab yang paling awal memuat kisah tersebut. Kalau berpatokan pada kitab Imam Suyuti, sementara Imam Suyuti dan kejadian Imam Rifai itu selisihnya 300 tahun. Dan dalam kitab Imam Suyuti dua-duanya tidak menyebutkan dari mana sumber asal cerita tersebut. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai berita yang terpercaya karena selisih antara kejadian Imam Rifai dan Imam Suyuti ini selisih 300 tahun. Seharusnya Imam Suyuti ini mencantumkan beliau tahu berita itu dari siapa, sumber awalnya itu harus jelas. Atau kalau tidak, Ustadz Adjir Ubaidillah itu cari kitab tertua yang mendekati sezaman dengan Imam Rifai, sehingga dengan begitu ini akan semakin dipercaya. Lah kalau yang dijadikan patokan adalah kitab Imam Suyuti, sementara jarak antara kejadian dan Imam Suyuti ini selisihnya 300 tahun, ya ini ada kekosongan riwayat. Riwayatnya itu dari mana? Sumber awal cerita tersebut itu dari mana? Harusnya kan dicari sumber asal cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, sumber awal riwayat. Riwayat ini lebih awal tercatat dalam kitab-kitab manaqib atau biografi keluarga dan tarekat rifaiyah seperti kitab Khulasah Al-Iksir karya Imam Al-Farusi. Kitab ini dianggap sebagai salah satu sumber primer yang mencatat biografi dan karomah Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Al-Farusi wafat 694 Hijriah. Ini meriwayatkan peristiwa yang terjadi pada tahun 555 Hijriah tersebut, di mana ia menyebutkan bahwa Imam Rifai mengucapkan syair yang sangat terkenal saat berziarah ke makam Rasulullah. Jadi ini mula-mula berarti kan cerita itu termaktub dalam kitab karya Imam Al-Farusi, ya kitab Al-Iksir, Khulasah Al-Iksir. Karena jarak antara kejadian Imam Rifai dan antara Imam Al-Farusi ini
selisihnya kan 140-an tahun. Lah tetapi Imam Al-Farusi dalam memuat kisah tersebut ini harus disertakan sumber asalnya. Karena lagi-lagi Imam Al-Farusi pun tidak sekurun dengan Imam Rifai. Sehingga tidak mungkin kalau Imam Al-Farusi ini benar-benar menyaksikan kejadian tersebut. Sehingga cerita semacam itu patut diragukan kebenarannya karena periwayatannya ini tidak menyertakan sumber asal. Apakah salah satu orang yang menyaksikan, misalnya ulama besar kebetulan menyaksikan kemudian mengatakan dalam satu kitabnya. Ini tidak ada sumber dasar yang menjelaskan terkait kisah tersebut dan yang menjelaskan itu benar-benar orang yang menyaksikan. Nah, rata-rata kitab yang memuat kisah Imam Rifai terkait Imam Rifai mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kuburnya, ini sumbernya adalah katanya dari katanya. Lah kalau sumber katanya dari katanya, ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah cerita yang benar. Kan repot kalau katanya dari katanya kemudian dianggap sebagai cerita yang benar. Ya walaupun mungkin saja jika Allah menghendaki itu mungkin. Tetapi untuk membenarkan cerita ini kita harus tahu sumber dasarnya. Kalau kita tidak tahu sumber dasarnya maka argumen mungkin kalau Allah menghendaki tidak bisa dipakai. Kemudian ada kitab Qiladah Al-Jawahir halaman 84 karya Syekh Muhammad Abdul Huda Ar-Rifai yang lahir di tahun 1850 dan wafat di tahun 1909 Masehi. Ini juga memuat kisah tersebut. Itu benar ada kisah terkait Imam Rifai. Dan dikatakan bahwa peristiwa ini disaksikan oleh ribuan orang, termasuk tokoh besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menyaksikan kejadian itu. Kemudian yang keempat, perdebatan mengenai kesohihan. Meskipun Imam As-Suyuti dan banyak ulama sufi lainnya mencantumkan kisah ini, banyak juga ulama hadis yang mengkritisinya. Beberapa poin keberatannya adalah ketiadaan sanad yang mutawatir. Jadi ketika Ustadz Acir Ubaidillah dalam videonya mengatakan bahwa cerita ini adalah sanadnya mutawatir, maka menurut sumber bahwa menurut ahli sejarah, sanad itu tidak mutawatir. Kritikus menyebutkan bahwa jika benar ada 90.000 atau 12.000 orang melihat tangan Nabi keluar dari dalam kubur, seharusnya berita ini tercatat secara masif dalam kitab-kitab sejarah atau kitab tarikh besar di zaman itu. Namun kenyataannya kisah ini lebih banyak beredar di kitab-kitab khusus tasawuf. Ini adalah kritik terhadap kitab tersebut. Kalau memang kisah yang terjadi di tahun 555 yang dialami oleh Imam Rifai ini disaksikan oleh 90.000 orang, seharusnya kisah ini akan menjadi populer dan akan termuat dalam berbagai kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama. Tetapi dalam kitab sejarah tidak ada sama sekali kisah semacam ini. Jadi kisah semacam ini hanya dimuat dalam kitab-kitab tasawuf. Ya lagi-lagi kan kitab tasawuf. Saya tidak benci dengan ajaran tasawuf. Cuma seringkali ajaran tasawuf itu seringkali halu. Seringkali mimpi. Seringkali halusinasi. Itu masalahnya. Kemudian sikap kehati-hatian ini. Ulama seperti Syekh Abdullah Al-Humari, seorang ahli hadis yang juga condong ke tasawuf, ini tetap bersikap kritis terhadap detail tangan Rasulullah keluar dari kubur. Ini karena dianggap tidak memiliki dasar riwayat yang kuat secara standar ilmu hadis. Ini adalah ulama tasawuf yang mengkritisi. Jadi ulama tasawuf yang bernama Syekh Abdullah Al-Humari ini mengkritisi kisah tersebut. Karena apa? Kisah itu tidak memiliki dasar riwayat yang kuat secara standar ilmu hadis. Sehingga untuk mempercayai kisah tersebut ya, kita pikir-pikir.
Kesimpulannya, memang benar Imam As-Suyuti membela kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dalam tulisannya. Namun, bagi para peneliti sejarah dan hadis, kisah ini tetap dianggap sebagai riwayat yang bersifat keramat, yang kebenarannya bergantung pada keyakinan masing-masing terhadap sumber berita tersebut. Itu satu ya. Jadi satu, bahwa Ustadz Ajer Ubaidillah dalam membela Habib Jindan yang ceramah terkait keramat Imam Rifai yang berhasil atau diberi anugerah oleh Allah bisa berjabat tangan langsung kepada Rasulullah dan mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur. Ini Ustadz Ajer Ubaidillah berpegangan pada tokoh besar Imam Suyuti. Saya tidak melihat kebesaran Imam Suyuti dan kealiman Imam Suyuti, dan saya juga tidak melihat seberapa banyak karya Imam Suyuti. Namun, dalam ilmu sejarah yang perlu kita lihat adalah bahwa Imam Suyuti ini tidak semasa dengan Imam Rifai. Selisihnya ada 300 tahun antara kejadian yang terjadi dan kehidupan Imam As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti kalaupun mau dianggap bahwa apa yang tertulis dalam kitabnya ini harus menyebutkan sumber yang jelas dari mana sumber cerita tersebut. Karena lagi-lagi Imam Suyuti ini tidak menyaksikan secara langsung. Kemudian saya bahas lagi. Ulama besar yang mendekati masa dengan Imam Rifai adalah Ibnul Jauzi yang wafat di tahun 597 Hijriah. Ini ada ulama besar yang bernama Ibnul Jauzi. Ini adalah ulama yang sekurun dengan Imam Rifai. Walaupun Ibnul Jauzi adalah ulama besar yang hidup sezaman dengan Imam Rifai, para ulama pengkaji sejarah ini menyatakan bahwa kisah Imam Rifai mencium tangan Nabi Muhammad yang keluar dari kubur ini tidak ditemukan dalam karya-karya asli Ibnul Jauzi yang muktabar. Seperti halnya kitab Sifat As-Soffah atau kitab Talbis Iblis. Jadi ulama sebesar Ibnul Jauzi yang semasa dan atau sekurun dengan Imam Rifai, ketika kejadian Imam Rifai bisa mencium tangan Rasulullah dan disaksikan oleh 90.000 orang, tentu cerita ini akan menjadi berita yang populer seharusnya. Dan seharusnya Imam Ibnul Jauzi pun akan memuat kisah itu di dalam kitabnya. Sayang, Ibnul Jauzi ini tidak memuat kisah Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah yang keluar dari dalam kubur. Maka kebenaran kisah tersebut perlu diteliti lagi. Mestinya jika memang kisah itu benar-benar terjadi, disaksikan oleh 90.000 orang, maka Ibnul Jauzi akan memuat kisah itu di dalam kitab karyanya. Sayang, Ibnul Jauzi pun tidak memuat kisah itu di dalam karyanya. Ini adalah ulama yang semasa dengan Imam Ar-Rifai. Tidak memuat kisah terkait Imam Rifai tersebut. Bahkan, ramai pakar sejarah berpendapat bahwa kitab Manaqib yang membawa kisah ini merupakan kitab yang ditulis kemudian oleh pengikut tarekat tersebut dan dinisbatkan atau disandarkan kepada Ibnul Jauzi untuk memberikan kekuatan kepada riwayat tersebut. Jadi ulama-ulama di kurun abad 9 ini banyak menulis kisah-kisah tersebut dan kisah itu disandarkan kepada Ibnul Jauzi karena Ibnul Jauzi adalah ulama yang semasa dengan Imam Rifai. Sementara Ibnul Jauzi ini tidak memuat kisah tersebut dalam kitab karyanya, sehingga patut dicurigai bahwa kisah itu adalah kisah yang bohong. Namun, teks yang biasanya dipetik dalam kitab-kitab Manaqib yang disandarkan kepada Ibnul Jauzi atau ulama lain adalah seperti berikut. Teksnya saya tampilkan di layar. Saya baca langsung terjemahannya. Ketika Imam Ar-Rifai menunaikan haji pada tahun 555 Hijriah, beliau berdiri di hadapan bilik suci Nabi atau Hujroh Syarifah dan berkata, di hadapan orang ramai,
Assalamu alaika wahai datuku. Maka Rasulullah menjawab, waalaikumsalam wahai anakku. Suara itu didengar oleh semua orang di Masjid Nabawi. Kemudian beliau melantunkan syair yang berbunyi, di saat jauh dahulu ruhku yang aku kirimkan untuk mencium tanah sebagai wakilku, dan sekarang jasadku telah hadir di sini. Maka ulurkanlah tangan kananmu agar bibirku dapat meraih keberkahannya. Lalu Rasulullah mengulurkan tangan baginda yang mulia dari dalam kubur, dan Imam Ar-Rifai menciumnya di hadapan hampir 90.000 orang. Nah ini, jadi perlu kita pikir bareng-bareng. Kejadian Imam Rifai mencium tangan Rasulullah ini disaksikan oleh 90.000 orang. Tentu jumlah tersebut jumlah yang sangat banyak. Jadi banyak sekali yang menyaksikan kisah tersebut. Ketika Ustadz Ajir Ubaidillah itu mengatakan menyaksikan di sini bukan berarti melihat secara langsung. Di sini tertulis sangat jelas bahwa menyaksikan. Kalaupun tidak menyaksikan, paling tidak mendengar. Karena dalam kitab yang lain, itu ketika Rasulullah menjawab salam, itu seluruh orang yang ada di Masjid Nabawi itu mendengarkan. Itu berarti kan menyaksikan, melihat. 90.000 orang menyaksikan kejadian Imam Rifai, tapi sejarah tidak mencatat kisah yang populer ini. Dan kisah populer ini baru ramai di abad 9 di kitab-kitab tasawuf. Ini perlu dipikir bareng-bareng. Jadi jangan mudah percaya. Ya bukan berarti kita itu anti keramat. Tidak, saya itu tidak anti keramat. Cuma cerita-cerita keramat semacam itu patut diteliti. Apakah itu benar terjadi atau tidak. Nah ketika cerita tersebut sumbernya tidak tahu siapa yang pertama kali menyaksikan kejadian tersebut, ya ketika dikatakan cerita itu cerita bohong, ya tidak salah. Tidak salah, karena memang sumbernya tidak jelas. Kemudian, kritikan ulama ini, ramai ulama hadis dan sejarah seperti Imam Az-Zahabi atau Ibnu Katsir, ini tidak menyebutkan kisah ini dalam biografi Imam Rifai. Jadi sekelas Imam Az-Zahabi atau Ibnu Katsir saja tidak memuat kisah keramat Imam Rifai ini. Meskipun mereka memuji kewaraan dan keilmuan beliau. Jadi walaupun kedua ulama besar ini memuji kehebatan Imam Rifai, tetapi tidak memuat kisah Imam Rifai yang berjabat tangan kepada Rasulullah SAW itu. Nah, status kitab. Jadi kitab Manaqib Rifai yang dikatakan milik Ibnul Jauzi sering dianggap sebagai manuskrip yang diragukan kesahihan nisbahnya kepada beliau oleh para penyelidik modern. Jadi kitab manuskrip yang disebut sebagai kitab karya Ibnul Jauzi. Ini setelah diteliti bahwa kitab tersebut patut dicurigai bukan karya Ibnul Jauzi. Ini perlu diteliti lagi. Karena dalam kitab Ibnul Jauzi yang muktabar, kisah itu tidak pernah dimuat. Lah ketika ada kitab Manaqib yang katanya karya Ibnul Jauzi, kemudian memuat kisah tersebut, maka kitab tersebut atau manuskrip tersebut patut dicurigai bahwa itu adalah bukan karya Ibnul Jauzi, cuma dinisbatkan kepada Ibnul Jauzi. Tujuannya apa? Ya tujuannya karena Ibnul Jauzi ini hidup sezaman dengan Imam Rifai. Ketika Ibnul Jauzi seakan-akan memberitakan kejadian tersebut, maka akan mudah dipercaya dan makin bisa dipercaya kejadian tersebut. Sayangnya Ibnul Jauzi dalam kitab yang muktabar tidak memuat kisah tersebut. Nah untuk Ustadz Ajir Ubaidillah, jika sampean ini menguatkan atas kebenaran ceramah Habib Zindan dengan berpatokan pada kitab-kitab Imam Suyuti, ini rasanya tidak tepat. Karena apa? Karena kejadian Imam Rifai yang terjadi katanya di tahun 555 Hijriah. Sedangkan selisih antara kejadian Imam Rifai dan Imam As-Suyuti itu selisihnya 300 tahun. Tentu Imam Suyuti bukan orang yang menyaksikan. Nah, seharusnya mohon carikan kitab
yang paling mendekati zaman dengan Imam Rifai. Atau dengan kata lain, carilah kitab yang paling awal memuat kisah tersebut. Sumbernya dari mana? Apakah yang mengatakan itu orang yang benar-benar menyaksikan atau tidak? Kalau dicari sumber dasarnya tidak ditemukan, dan orang yang menyaksikan ini tidak pernah mengatakan cerita tersebut, maka bisa dipastikan cerita terkait Imam Rifai adalah cerita yang dibuat-buat. Gitu ya, untuk Ustadz Aceh Ubaidillah, mohon carikan kitab yang mendekati zaman kejadian Imam Rifai. Jangan berpatokan pada kitab Imam Suyuti karena selisihnya terlalu jauh, 300 tahun. Dan Imam Suyuti yang memuat kisah tersebut di dua kitabnya pun tidak menjelaskan riwayatnya dari mana. Nah ini kan nggak boleh. Sebuah kisah, karena kisah keramat para wali ini kan kisah yang berbau sejarah ya. Nggak beda jauh dengan hadis. Hadis pun jika pengen dianggap sebagai hadis yang benar-benar sabda Rasulullah pun harus ini periwayatannya jelas dan runtut. Nah kalau periwayatannya itu tidak runtut dan tidak jelas, ya bagaimana bisa kita mempercayai cerita terkait keramat Imam Rifai yang mencium tangan Rasulullah disaksikan 90.000 orang, ini kita bisa menganggap cerita itu benar. Tentu saya pribadi tidak bisa menganggap bahwa cerita itu benar selagi saya belum mencari kitab yang mendekati masa kejadian itu. Karena saya sudah mencari belum menemukan kitab yang mendekati kejadian tersebut, atau paling tidak kitab yang memuat cerita itu dan cerita itu merupakan cerita dari orang yang menyaksikan kejadian langsung. Nah, kalau hanya berpatokan pada kitab Imam Suyuti atau kitab-kitab tasawuf, ini tidak bisa dijadikan patokan. Saya kira penonton paham bahwa terkait kisah Imam Rifai yang begitu rindu kepada Rasulullah, kemudian berdoa di depan makam Rasulullah, sehingga tangan Rasulullah ini keluar dari dalam kubur, dan Imam Rifai ini mencium tangan Rasulullah, belum bisa disebut sebagai cerita yang benar karena sumbernya belum kita ketahui. Rata-rata kitab yang memuat itu adalah kitab di abad 9 Hijriah, sedangkan kejadiannya jauh di tahun 555 Hijriah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.